Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, pada video kali ini kita kembali lagi mereview raket badminton ya. Jadi bagi penonton-penonton saya yang sudah rindu sekali ya dengan review raket badminton, kalian udah harus wajib nonton ini ya. Yang kemarin unsubscribe ya, silahkan balik mensubscribe ya. Nanti dikiranya ya kan, wah, abang ini nggak pernah review raket-raket lagi ya. Saya unsubscribe aja lah. Waduh, pusing saya gitu, cok. Nah, karena kalian yang udah lama menunggu, nah kalian ini udah keluar ya videonya. Nah, kalian harus nonton itu ya. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah raket murah ya, yang bisa dibilang yang ramah dengan kantong kalian ya, yaitu raket XP999 Jonathan Jojo ya. Ini bukannya yang raket sebelumnya saya review ya, saya lupa, Jonathan Christine punya yang harganya 400-an ribu ya. Sedangkan kalau ini harganya cuma ratusan ribu saja kawan-kawan. Ada yang jual dari harga yang saya lihat dari 120 sampai 150 ya. Rata-rata di pasaran ya, di tahun ini, bulan ini, dan tanggal video ini dibuat. Oke. Nah, kalian harus melihat secara full review raket ini ya kawan-kawannya. Kenapa? Karena ini saya kalau bandingkan dengan Yonex GR303 yang dimana kan harganya nggak beda banyak lah ya antara XP99 sama Yonex GR303 yang dimana harga sekarang itu kalau saya tidak salah 150.000 ya, 130 sampai 150.000, artinya nggak beda jauh dengan ini. Ini menurut saya kaget, saya kaget sebenarnya. Nah, melihat spesifikasi yang diberikan ke raket ini sangat jauh, bisa dibilang ya 180 derajat lah dengan GR303 gitu. Jadi yang pencinta Yonex mohon maaf ya, agak kecewakan sedikit ya pada video kali ini ya. Karena saya jatuh cinta dengan XP999 ini, yang dimana harganya sama dengan, ya nggak sama juga lah, beda-beda tipis saja. Kayaknya XP pun lebih murah ya dengan GR303 gitu ya. Saya agak kaget ya. Memang kebanyakan sih kalau saya lihat di pasar raket ini ya, antara Li-Ning dengan Yonex itu kebanyakan Li-Ning. Kalau harga yang lebih murah, yang harganya sama dengan Yonex, biasanya kualitasnya lebih bagus ya. Biasanya ya, bukan saya bilang semuanya gitu. Karena Li-Ning ini pabriknya itu yang saya tahu cuma di satu tempat saja, itu di Tiongkok ya. Sedangkan kalau Yonex ini banyak pabrikan ya, bisa di Tiongkok, di Taiwan, sama di Jepang gitu. Jadi ya kualitasnya berdasarkan lokasi gitu ya. Jadi ini bisa dibilang nah nantilah ya, pada akhir video saja ya saya akan ambil kesimpulan buat kalian. Makanya bagi kalian yang suka skip video saya ya, kalian kali ini harus nonton habis kan, karena dengan harga yang sangat murah bisa mendapatkan spesifikasi yang lumayan gitu, yang harga sama kualitas itu lebih bagus kualitasnya gitu ya kalau menurut saya ya. Nah, kita langsung saja mereview raket ini ya, XP999. Sebelumnya di like, share, dan subscribe ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung mulai saja review raket XP999. So let's check it out. Nah, gimana kawan-kawan bentuk desain dari XP999 ini? Nah, saya mau tahu nih, di kolom komentar kalian tulis ya pendapat kalian ya, karena sampai sekarang sih sangat sedikit ya masih
memberitahukan, bang kualitasnya kayak gini ya, atau bang menurut saya seperti ini gitu. Agak jarang ya, masih jarang lah ya di channel saya gitu. Nah, saya sering tunggu komentar-komentar kalian itu ya kawan-kawan ya. Oke, karena saya pingin sekali juga belajar dari yang udah pernah pakai langsung ya, ataupun yang udah lama sekali punya racket ini, atau yang baru pakai, gimana sih feelingnya, perasaannya gitu ya. Karena bisa membantu sekali bagi calon-calon pembeli untuk membeli racket tersebut gitu. Nah, kita langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai review dari gripnya ya. Seperti biasa, untuk panjang gripnya ini berkisaran 15,6 cm ya. Itu termasuk pendek ya kawan-kawan ya. Biasanya sih rata-rata sih 16-an ya, cuman ini 15,7 ya, lebih kurang ya. Dan untuk ketebalan gripnya, diameter gripnya ini 8,5 cm, itu masih standar ya. Grip ya, saya pakai lingkar gini ya ukurnya, bukan dari ini ke sini, bukan. Oke. Nah, selanjutnya untuk logo bawahnya ini kalian bisa lihat ya, ini salah satu contoh logo yang original ya, tapi yang memiliki kualitas rendah. Jadi linding ini bisa dilihat apakah racket ini punya kualitas besar pula ya, kualitas bagus, menengah atau rendah. Itu bisa kalian lihat di bawah logo ini ya. Kalian boleh langsung lihat beberapa review racket linding saya yang racket mahal ya, ada yang 900-an sampai 1 juta. Nah, ada yang paling murah seperti ini dan yang menengah. Kalian bisa lihat logo bawahnya itu rata-rata ya seperti itulah. Oke, karena nggak mungkin saya munculkan satu persatu ya di sini ya, pusing saya nanti. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke bagian penghubungnya ya. Untuk bagian penghubungnya saya merasakan sepertinya panjang kali ya penghubungnya ini ya, dari sini ke sini gitu. Kayaknya gara-gara panjang ini membuat pegangan gripnya ini menjadi lebih pendek gitu kawan-kawan. Ini yang saya lihat ya, karena saya merasa ini panjang sekali gitu. Ya, saya rasa sih panjang lah. Bukan rasa sih, memang panjang ini, Cok. Panjang sekali, Cok. Oke. Nah, terus di sini ada tulisan linding ya, dengan ada desain hitam-hitam di samping-sampingnya ya. Seperti F1 ya jadinya ya. Kelihatannya sih seperti itu gitu. Nah, itu saja sih kalau untuk penghubungnya. Dan selanjutnya kita masuk ke batangannya. Batangannya ini kalian bisa lihat desainnya sendiri ya. Ada tulisan XP999 Jonathan Jojo yang dibalut dengan warna emas ya, warna kuning. Dengan corak-corak belakangnya itu ada hitam keputih-putihan, dan yang pastinya warna aslinya adalah warna biru ya, warna utamanya. Kemudian kalau saya putar sedikit, itu ada tulisan Duralimin Chef ya. Nah, Duralimin Chef ini adalah bahan batangannya ini ya kawan-kawannya. Jadi batangannya ini dibuat dari Duralimin ya. Duralumin ya kawan-kawannya. Duralumin Chef ya. Ini sangat, saya baru kali ini melihat ada bahannya memakai Duralimin ya. Nah, yang bagi belum tahu, Duralimin ini terdiri dari aluminium 90%. Nah, dan sisanya itu bahan-bahan lainnya gitu. Jadi tetap kebanyakan sih aluminium ya gitu. Terus batangannya ya, chef ini batangan kalau bahasa Indonesianya. Nah, selanjutnya ini kalau kita putar sedikit lagi. Nah, ini ada tulisan XP Jonathan Christie Series. Terus ada garis panjang, logo linding. Dan kemudian ada tulisan High Module Power Frame. Nah, di sini mereka menjanjikan High Module Power Frame. Dia menjanjikan frame ini kuat, Cuk. Kuat. Jadi kalau biasanya kalau saya review racket-racket yang 400-an, kalau yang ada tulisan power frame ya, itu biasanya sih bisa tarik kuat ya, antara 28 sampai 30. Cuman tak kenapa kalau saya rasa ini lebih bagus jangan dicoba ya. Memang ini kalau saya rasakan sih nggak kompong kali, nggak kompong, masih oke. Cuman tak kenapa dengan harga yang segini saya agak ragu gitu ya, dengan tarikan 28 30 ya. Terus ada tulisan Ultra Smash Speed Chef. Wah, jadi dia menjanjikan ada Ultra Smash Speed ya, ada tambahan kecepatan smash
dikarenakan batangannya itu memakai duralumin ya. Ya semacam itu sih kalau dari kalimatnya ya. Jadi kalian memakai raket ini, kalian bisa merasakan atau mendapatkan tambahan power ya, karena duralumin safe-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya putar lagi sih, ada tulisan balance and high power. Nah, ini menurut saya sih kurang cocok ya kalau dibilang balance, karena di kepalanya itu udah ada tulisan heavy kawan-kawan. Ini maksud balance ini saya nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Dan terus di sini ada tulisan high power ya, dan dia terus menjanjikan power dan power. Dan memang ya kalau saya ayunkan ya, raket ini memang penuh dengan power karena lumayan berat ya kawan-kawannya. Jadi ya wajar saja kalau berat, pasti dia lebih powerful gitu. Oke, nah itu saja sih kalau untuk batangannya. Nah, untuk panjang batangnya ini dari sini ya, dari sini sampai ke sini itu berkisaran 26,4 cm ya. Itu agak panjang ya. Kenapa bisa lebih panjang? Karena di penghubungnya ini yang udah saya bilang ya. Ini kalau untuk standarnya ini udah dibilang lebih panjang ya. Dan penyebabnya sih karena penghubungnya ini panjang kali, Cuk. Terus untuk tingkat fleksibelnya ini adalah medium fleksibel ya. Nggak kaku kali, tapi nggak keras, tapi nggak lembek kali gitu ya. Terus untuk titik balance-nya itu berkisaran di 31 cm ya, di sekitaran sini. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya ya raket ini adalah heavy ya kawan-kawannya, sesuai dengan kepalanya yang mereka tulis gitu. Oke. Nah, itu saja sih kalau untuk batangan dari raket ini. Nah, dan satu lagi saya ada tambahannya, itu penghubung antara batangannya ini dengan kepalanya ini kawan-kawan. Nah, ciri-ciri raket murah itu mereka masih memakai penghubung seperti ini ya kawan-kawannya. Sebenarnya penghubung seperti ini saya pastinya nggak gitu suka ya. Kenapa? Ini bisa copot ya. Yang saya tahu bisa copot gitu. Ya, cuman kalau untuk anak-anak sih masih oke lah raket ini, tapi kalau untuk dewasa saya rasa ya kalian lebih baik mengeluarkan uang yang agak banyak lagi ya. Jangan beli yang raket seperti ini. Ini kalau untuk anak kalian ya, atau untuk adik-adik kalian, nah ini boleh nih kalian banting-banting pun boleh, karena harganya baru ratusan ya. Nah, Bang, bagusan saya beli KW ketimbang beli nih. Nah, ini mungkin penonton saya ada yang berpikiran untuk beli KW karena harganya lebih agak mahal, tapi bisa dapatkan Yonex 99 ya kan, Astro 99, Astro 88 deh. Hey kawan, saya pernah disarankan bagi di pemain-pemain badminton ya, bahwasanya lebih bagus kalian beli original tapi murah ketimbang mahal sedikit dengan merek-merek terkenal kayak Astro 98 ya, DS dan 99, tapi KW. Kenapa? Karena kualitasnya pasti akan jauh lebih baik kita beli original ketimbang yang KW gitu kawan. Dan saya nggak mungkin mereview raket KW ya di sini ya. Jadi ya saya lebih sarankan kalian tetap beli yang original. Oke? Lebih bagus beli murah kayak gini ketimbang beli yang KW ya. Itu saran saya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk review ke bagian kepalanya ya kawan-kawan ya. Nah, untuk bagian kepalanya ini dari sini ya, dari sini sampai sini itu panjangnya berkisaran 24 cm, dan dari sini sampai sini itu berkisaran 19,7 cm. Nah, untuk besar kepalanya ini standar ya. Nah, ini yang saya agak herannya, kenapa GR303 tidak bisa dibuat seperti raket ini ya, yang murah. Tapi untuk kepalanya ini saya suka kawan-kawan, karena ini termasuk yang lebar ya kepalanya ini, karena ukurannya ini standar punya yang seperti harga-harga 400-an gitu. Itu yang saya agak
anehnya ya, kenapa di Li-Ning bisa mereka buat seperti ini gitu, sedangkan kalau di Yonex tidak bisa gitu. Mungkin budgetnya lebih mahal ya. Oke, nah selanjutnya apa yang mau kita bahas? Selanjutnya untuk tarikannya ini saya sarankan paling maksimum ini 26 saja ya kawan-kawan ya. Tapi ya kalau ada yang nekat, tes saja 30 atau 28. Karena saya lihat nih pun kepalanya ini nggak kompong-kompong kali. Kayaknya bisa tahan, cuman saya nggak yakin ya, karena dengan harga yang seperti ini kalian tarik 28 30 agak sanksi saya kawan-kawan. Karena di sini memang dia ada tulisan power frame ya, yang di sini ya di batangannya tadi. Cuma memang satu buah aja sih dia bilang kayak gitu. Agak ragu juga sih. Ya dari saya sih lebih saranin paling kuat itu 26. Oh, dan di sini ada tulisannya sih, ada tulisan power frame ya. Nah, saya baru nampak. Berarti dia menjanjikan framenya ini kuat, cuk. Kalian boleh coba eksperimen lah ya. Kalau patah mungkin ya habis uang 100-an aja lah ya. Terus ini ada tulisan head heavy. Head heavy ini artinya bagian kepalanya lebih berat ya. Makanya kenapa dari tadi dia memberikan sebuah peringatan bahwasanya raket ini punya power yang kuat gitu. Kemudian ini ada tulisan smash power lagi. Ya, di sini bagian sini ada tulisan smash power lagi ya, menjanjikan lagi ya bahwasanya power smashnya lebih kuat gitu ya, memberikan power smash tambahan gitu. Dan tulisan Jonathan Jojo di bagian atasnya ini. Nah, di bagian atas ini kalau yang di GR303 bentuk kepalanya itu bentuknya agak cembung ya kawan-kawan ya. Kalau kalian boleh lihat langsung lah, lihat sajalah videonya langsung. Yang GR303 ya, dan mungkin nanti saya akan letak link di bawah sini, kalian langsung buka saja dari sana. Nah, di Jonathan Jojo ini XP99 ini 999 ini ininya bisa mereka buat seperti isometrik ya kawan-kawan ya. Ini sangat canggih ya dengan harga seperti ini ya. Cuma memang bentuk kepalanya ya nggak gitu perfect ya ketimbang yang harga mahal ya. Ya, dan wajar aja sih. Saya agak anehnya di bagian sininya, serasa agak gimana gitu ya. Saya nggak pandai jelaskan ya. Ada feeling yang berbeda gitu ya dari biasanya. Ya nampak lah kalau kita lihat kayak gini ya, nampak raket murah lah gitu. Tapi murah ya, kualitasnya ya nggak gitu jelek kali gitu. Dan satu lagi, kalau kalian beli raket ini biasanya yang saya tahu ya dari pabrikannya memang langsung udah mereka pasang senarnya gitu, dan ada logo Li-Ning ya. Biasanya seperti GR303 itu pun dia langsung pasang senarnya gitu. Dan ini ya saya tes tekan, ini senarnya saya rasa mungkin di 22 atau 24 saja nih kawan-kawan. Ini lentur ya, lembek gitu. Ya memang tetap saya saranin ini untuk anak-anak lah ya, jangan dewasa lah. Itu aja sih kalau untuk kepalanya, power frame, power smash, head EV, ya itu saja sih untuk bagian kepalanya. Nah, untuk bagian keseluruhannya ini, bagian dari semuanya ini ya. Nah, untuk panjang dari raket ini yaitu berkisaran 66,4 cm saja ya kawan-kawan ya. Jadi ini termasuk raket pendek ya. Ini mungkin sekelas apa ya, Astrox yang S punya ya, yang punya siapa namanya, Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya raketnya lebih pendek ketimbang yang punya si Marcus ya. Nah, sekitaran seperti itulah panjang dari raket ini ya, yaitu 66,4 ya. Kalau menurut saya sih itu pendek ya. Kayaknya kalau yang yang S punya nggak sependek ini lah ya, saya rasa ya. Saya lupa ya, kayaknya udah lupa lah karena udah lama reviewnya. Nah, jadi ini kalau yang suka raket panjang sih ini nggak cocok sekali gitu. Sedangkan kalau untuk raket pendek ya ini cocok. Cuman karena saya lihat raketnya pendek ini, menurut saya malah mengurangi power yang ada gitu, karena ayunannya menjadi lebih pendek. Itu logika saya ya. Jadi agak kurang konsisten ya yang membuat ini. Dia mau power atau gimana gitu, kok bisa dibuat pendek? Atau mungkin biar budget yang dikeluarkan lebih rendah ya, jadi dibuat pendek saja gitu ya, mungkin ya.
karena saya bukan pembuatnya ya. Nah, selanjutnya untuk berat raket ini saya kaget ya. Berat raket ini hanya 90 gram ya kawan-kawan ya. Entah timbangan saya yang salah atau gimana, tapi saya timbang beberapa kali memang 90 saja gitu. Dan dimana udah tambah dengan senar loh cok. Karena kan saya nimbangnya nggak bisa lepas senar ya. Untuk gini saja dengan senar itu 90 gram aja. Jadi kalau anggap senar ini beratnya cuma 2 gram, ini sekitaran 88 sampai 87 gram saja beratnya. Ini sangat standar sekali berat yang mereka buat gitu. Gila ya, ini sangat gila sekali nih, serius. Ini kalau kalian yang punya budget murah ya kalau yang masih latihan-latihan main ini cocok sekali buat kalian ya. Tapi yang kalau udah amatiran sampai profesional janganlah beli ini gitu. Agak rogoh kocek lah kita ya kan. Beli yang raket yang lebih bagus gitu. Ya ini bukan berarti nggak bagus. Untuk kualitas sekelas raket ini udah paling bagus kalau menurut saya ya. Ketimbang GR303 nih sangat jauh ya. Lebih bagus ini gitu. Saya lebih saranin beli ini kalau kalian percaya. Oke. Nah, selanjutnya kalau ditambah dengan grip ya. Grip itu berkisaran 20 gram ya beratnya. Itu berarti sekitaran 110 gram saja berat dari raket ini ya. Jadi sangat standar sekali beratnya, nggak berat-berat amat gitu. Oke. Nah, untuk pembuatannya ya ini made in China pastinya ya, karena Li-Ning itu dari Tiongkok, Cina. Terus untuk kelenturan atau bang gampang lentur nggak apanya catnya nih? Kalau saya lihat sih gampang lentur ya kawan-kawannya. Ini kayaknya sih hanya metalik, kayak bukan metal sih, kayak orangnya cat gitu, udah selesai gitu aja sih. Kalau saya lihat ini gampang terkelupas sih, kalau ya gampang terkelupas ini kalau saya lihat gampang terkelupas. Jadi ya kalau kalian mau ini dijadikan monumen ya kalian jangan kasih anak-anak, karena kalau untuk anak-anak sih ini gampang lentur ya. Tapi karena harganya murah ya cocok buat anak-anak gitu. Nah, itu saja sih kalau untuk review dari spesifikasi dari raket ini. Nah, kalau ada yang kalian mau tanyakan atau yang saya kurang kasih tahu, kalian langsung kabari saja di kolom komentar dan langsung tambahin saja ya kawan-kawannya. Biar saya pun sambil belajar, kalian yang mau membeli raket ini juga dapat ilmu dari penonton lainnya. Saling berbagi lah gitu ya, karena Indonesia ini terkenal dengan rakyat yang saling berbagi ya. Terus kesimpulan dari raket ini apa ya bang ya? Oke, kalau kesimpulan dari saya, kita mulai dari yang kurangnya saja ya. Untuk kurangnya, menurut saya yang pertama dari panjangnya ini. Ini menurut saya kurang konsisten ya, karena katanya smash dia berikan power, dia menjanjikan memberikan power yang banyak gitu. Tapi dengan raket yang pendek, menurut saya powernya pasti jauh lebih berkurang gitu. Bukan jauh lah, pasti berkurang gitu. Terus di bagian penghubungnya ini terlalu mengerikan ya. Cuman memang ya harga seperti ini biasanya sih yang saya lihat selalu memakai penghubung seperti ini gitu. Kayaknya kalau yang langsung pasang itu lebih mahal ya harganya. Ya palingan itu saja sih, saya nggak bisa banyak komentar ya, karena kalau untuk kekurangan ya harganya ini pun murah ya, karena harganya kalau beli di toko saya itu harganya 125.000 sudah mendapatkan grip ya. Kalau kalian beli di tempat toko lain itu biasanya sih, atau di official store-nya langsung, itu kalian pun nggak dikasih gripnya ya, hanya dikasih sarung kepalanya dan raketnya saja ya. Yang itu yang saya tahu ya. Terus kalau untuk toko-toko lain sih saya kurang tahu. Nah, bagi yang belum tahu ya, toko saya itu namanya BR Sport Store. Kalau di Tokopedia BR Sport Store New, kalau di Bukalapak BR Sport, dan di tempat lain BR Sport Store. Intinya yang ada tulisan BR Sport lah, BR Sport atau BR Sport Store atau BR Sport Store New itu toko saya ya. Jadi kalian bisa langsung kunjungi saja tokonya dan kalian lihat ada beberapa raket di sana, termasuk raket ini ya. Nah, itu saja kalau untuk kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya, spesifikasinya oke, harganya murah. Nah, itu aja kelebihannya. Jadi kalian yang suka
harga murah, kualitasnya oke, ya inilah jawabannya. Bang, coba kalau abang pilih antara GR303 dengan yang XP99 ini, ke abang pilih mana? Jujur ya, jujur saya lebih memilih XP999 ini ya. Bukan saya mau menjatuhkan Yonex ya, tapi memang faktanya dari spesifikasinya sih memang ini lebih bagus gitu. Tapi untuk tingkat ketahanannya, ya saya belum pernah tes. Bagi yang udah pernah tes, kalian boleh tulis komentar biar sama-sama belajar lagi gitu. Karena saya belum pernah tes sampai banting-banting raket ya. Karena sampai sekarang ya saya belum ikhlas ya kalau banting-banting patah-patahin raket ya. Apalagi raket-raket mahal ya. Ini raket seperti ini aja saya nggak ikhlas ya untuk banting-banting atau patah-patahin ya. Nah, mohon maklum ya. Oke. Nah, itu saja sih kalau untuk kelebihannya. Jadi untuk kesimpulan dari raket ini, alias raket ini cocok buat apa? Ini raket ini cocok buat anak-anak ataupun beginner ya. Jadi anak-anak dan beginner cocok pakai raket ini. Untuk amatiran sama profesional saya sangat tidak menganjurkan, apalagi profesional ini tidak dianjurkan sama sekali gitu. Nah, untuk spesifikasinya ini memang raket ini lebih mengarah ke powerful. Karena dari beratnya, dari ikat senar maksimumnya, terus dari bentuk kepalanya dan dari head EV-nya. Jadi itu sangat membantu sekali raket untuk yang powerful. Cuman memang di kekurangannya itu saja ya, di pendeknya itu saya rasa agak aneh saja gitu. Nah, itu saja sih kalau untuk review raket XP999 ini. Nah, Bang, kalau saya ada lihat di toko online tuh atau di toko offline, kok ada yang XP berapa ya, itu sebenarnya sama saja ya. Karena itu setahu saya sih bedanya di warna saja, dari kualitasnya sih sama saja gitu. Dan mungkin di toko online sering ada tulisan kayak di official store ya, ada tulisan sampai 400.000 ya, dipotong-potong jadi 100.000 ya. Itu kalian ngerti sendiri lah ya, nggak perlu saya jelaskan ya. Karena nanti itu bisa mencemarkan nama baik ya. Oke, itu saja sih review dari saya, Abang Humi ya. Bang, nama aslinya siapa? Nanti lah ya, kalau udah agak besar ya baru saya kasih tahu. Nah, jadi ditunggu lagi video-video review raket badminton. Bagi yang suka nonton review badminton, jangan kecewa ya kalau misalnya agak lama, karena memang kalau review badminton ini 3 minggu sekali gitu. Dan saya lagi berusaha untuk konsisten dalam memberikan video-video bagi kalian gitu, atau ya bagi channel saya ya. Saya lagi berusaha tetap seminggu sekali ya, karena belakangan ini saya sering buatnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ya. Kenapa? Karena memang lagi banyak kerjaan kawan-kawan. Karena YouTube ini belum menjadi kerjaan utama gitu. Karena pendapatannya masih jauh lebih rendah gitu daripada pendapatan utama gitu. Oke, ini curhat colongan ya kawan-kawan ya. Saya ingatkan lagi untuk like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan ditonton lagi video-video berikutnya. Dan ditunggu ya kawan-kawannya. Stay tune terus di channel saya dan terus jaga protokol kesehatan. Oke, see you in the next video dan bye-bye.